Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah malam Kliwon. Saatnya kita bergadang lagi. Siapkan kopi, cemilan, dan inilah kisah lanjutannya. Kebetulan, di senja kala pada waktu itu, bulan juga ikut menjadi saksi hilangnya Amar di hutan. Jeritan keluarga dan tangisan warga memecah malam menjadi sangat mengerikan. Senja menjelang malam seperti semakin membuat malam menjadi semakin mencekam. Pak Hakim menawarkan sebuah rencana pada saat warga semua kebingungan. Karena memang ia tahu letak perginya Amar. Namun dia ragu untuk mengatakannya. Mengingat waktu sudah mulai gelap. Ditambah orang yang memiliki lampu petromak, baterai, hanya beberapa orang saja, dan tidak mungkin juga akan ada yang meminjamkan untuk pencarian Amar. Belum juga Pak Hakim akan bertanya. Semua dikagetkan dengan Adit yang memang sedang berusaha disadarkan oleh Pak Kiai dan juga warga. Saya masih hidup. Tolong saya takut, ujar Adit kepada semua yang ada di sana. Mendengar itu, neneknya kemudian berusaha mendekat dan ingin berbicara kepada Adit. Walaupun neneknya tidak tahu apakah ini adalah Adit sebenarnya ataukah makhluk halus yang merasuki tubuh Adit. Di dalam hatinya, ia hanya ingin bertanya, di mana sebenarnya keberadaan cucu tercintanya. Amar teh di mana sekarang? Amar baik-baik saja. Nenek kangen. Amar cepat pulang ya, ucap neneknya Amar kepada Adit. Semua menangis. Pertanyaan itu terasa sesak di hati semua orang yang mendengarkannya. Alih-alih menjawab, malah Adit melihat dan melirik ke semua orang yang ada di sana. Entah apa yang sebenarnya merasuki tubuh Adit. Tidak lama kemudian, suara azan pun berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan setelah itu, Adit pingsan. Tidak ada kata-kata lagi dari Adit malam itu. Tidak lama kemudian, Pak Haji Ridwan yang mendengar kejadian tersebut langsung menuju rumah Amar dengan para pekerjanya. Dia juga sangat sedih mendengar Amar, anak yang dia kenal baik, itu hilang di hutan wates. Ditambah dia merasa berdosa tidak ikut mencari Adit untuk memastikan apakah dia nekat ke hutan wates atau tidak, seperti yang diceritakan Iqbal dan Adit. Maaf Pak Kiai, saya baru datang. Bagaimana kalau kita mencoba mencari Amar setelah sholat maghrib, ucap Pak Ridwan yang disetujui oleh keluarga Amar. Kami bingung bagaimana penerangan di waktu malam nanti di sana, jawab Pak Kiai
Belum juga Pak Ridwan menjawab, ada salah satu suara yang memecah keheningan obrolan antara Pak Kiai dan juga Pak Ridwan. Tidak lain adalah warga desa itu sendiri, yaitu sesepuh desa yang bernama Pak Rakim. Saya setuju dengan usulan Pak Haji Ridwan. Kita berusaha cari malam ini. Jika Amar tidak ditemukan malam ini, kita bisa lanjutkan besok. Karena Amar hilang oleh makhluk halus. Mendengar ucapan sesepuh barusan, sontak saja warga yang ada di sana saling mendekat, saling merapat satu sama lain, antara takut, cemas, dan juga penasaran dari apa yang dikatakan oleh Pak Rakim. Salah satu warga yang penasaran spontan bertanya, apakah ini ulah makhluk sejenis wewe gombel sepuh? Belum juga Pak Rakim menjawab, tiba-tiba angin berhembus sangat kencang, seakan membuat bulu kuduk semua yang ada di sana bergidik karena rasa takut. Ditambah lagi suara anjing yang entah kenapa malah ikut bersahutan pada saat itu. Entah ini kebetulan atau tidak, seolah seperti ada seseorang yang ingin meminta tolong dari kejauhan. Dan hembusan angin seakan melarang mereka untuk pergi mencari Amar. Pak Kiai merasakan hal yang aneh. Kemudian dia membaca sesuatu entah apa dan mengambil sebuah batu untuk dilemparkan ke 4 penjuru. Dan setelah itu, semua seperti menghilang. Angin dan juga lolongan anjing. Dari pertanyaan warga yang tadi, sesepuh tidak mengiyakan atau tidak pertanyaan warga tersebut. Dia hanya berkata dengan nada pelan yang secara spontan dia katakan, Kita harus cari Amar malam ini sebelum makhluk itu menyusui Amar. Namun kata-kata itu terdengar jelas oleh Pak Sakim dan salah satu pekerja kayu Pak Haji Ridwan, yang memang kebetulan mereka berdiri di samping sesepuh tersebut. Warga yang tadi menanyakan kembali bertanya, bagaimana sepuh? Apakah benar? Sesepuh hanya menjawab dengan, Waktu maghrib sudah hampir habis. Ayo kita sholat terlebih dahulu. Kepada para warga yang akan ikut di rombongan pencarian Amar malam ini, dimohon untuk membawa benda tajam dan benda-benda yang bisa dibunyikan, seperti potongan bambu, alat dapur, dan benda apapun yang bisa menghasilkan bunyi. Jelas Pak Rakim selaku sesepuh desa. Kemudian Pak Kiai menambahkan, kita kumpul di perbatasan desa setelah melaksanakan sholat maghrib. Bawa alat-alat tersebut. Semuanya paham? Dan warga menjawab sempak paham akan penjelasan Pak Kiai dan juga sesepuh desa. Setelah semuanya menyetujui dengan arahan-arahan tersebut, barulah
semua dibubarkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Yang ingin melaksanakan sholat di rumah, ada juga sebagian yang sholat berjamaah di masjid desa tersebut. Keluarga Amar dan warga pulang dengan rasa ketakutan, seakan mereka membenarkan hal tersebut, bahwa Amar memang benar-benar dibawa oleh makhluk sejenis wewe gombel. Setelah selesai sholat maghrib yang sengaja dipercepat oleh Pak Kiai dikagetkan dengan mendekatnya sesepuh desa, yaitu Pak Rakim. Beliau membisikkan sesuatu kepada Pak Kiai. "Punten Pak Kiai, hanya Kiai yang harus menyampaikan ini kepada warga yang akan ikut. Tolong jaga ucapan kita nanti di sana. Karena hutan Wates adalah hutan yang masih dipercaya memiliki hal-hal yang aneh yang tidak bisa kita bayangkan. Pak Kiai juga pasti mengerti apa yang saya sampaikan," ujar sesepuh desa. "Baiklah sesepuh, saya akan laksanakan amanah itu. Kita berangkat sekarang," jawab Pak Kiai. Sebelum saya melanjutkan kepada peristiwa pencarian Amar pada malam itu, perlu saya jelaskan terlebih dahulu mengenai mitos yang ada di hutan Wates, perbatasan desa wilayah paling selatan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Hutan Wates adalah hutan batas antara wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Hutan yang terlihat besar dengan dipenuhi pepohonan yang hijau tua. Terlihat dari bukit tertinggi desa itu juga, sungguh menampilkan pemandangan yang sangat membuat takjub dan sedikit ngeri. Hutan itu masih terjaga dengan baik, asri, dan masih banyak ditemukan hewan-hewan buas di sana. Seperti misalnya harimau dan sejenisnya, piton berukuran raksasa, bahkan ada yang pernah menemukan ular hitam. Mungkin sebagian besar orang Indonesia menyebutnya king koros, namun ukurannya tidak masuk akal, yaitu sebesar pohon kelapa dengan diameter lingkaran hampir selebar 2 pintu. Juga ditambah dengan mitos tidak diperbolehkannya berbicara yang aneh dan juga menantang, karena sudah banyak yang menjadi korban hilang di sana. Sempat pernah ada warga yang pernah mencari burung, hanya berbicara haus, ingin minum. Kemudian turun hujan yang sangat lebat di sana. Dan masih banyak lagi keanehan yang tidak masuk akal di hutan Wates. Setelah semua berkumpul di perbatasan desa, kemudian Pak Kiai melaksanakan amanah dari Pak Rakim selaku sesepuh desa yang sempat dibicarakan di masjid desa. "Sebelum berangkat, saya ingin berpesan agar semua warga yang ikut tidak berbicara macam-macam di sana. Ini demi kelancaran pencarian dan keselamatan kita juga. Kalian hanya boleh bertakbir di sana, berdoa, membaca ayat suci Al-Quran, dan panggillah nama Amar ke segala arah. Boleh membunyikan alat-alat yang kalian bawa. Tapi selain dari itu semua, kalian hanya boleh menggunakan isyarat tubuh. Kalian mengerti semua?" ujar Pak Kiai. Dan para warga memang sudah mengerti dengan kisah dan mitos yang ada di hutan Wates. Mereka serempak menjawab, Baik Pak Kiai. Narasumber mengatakan,
Diperkirakan malam itu terkumpul hampir 40 orang lebih, termasuk para pekerja kayu Pak Haji Ridwan, yang ditugaskan untuk berada di barisan paling depan, tengah, dan paling belakang, yang bertujuan untuk menjaga rombongan juga. Dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan, karena para pekerja kayu Pak Haji Ridwan sudah cukup tahu seluk-beluk jalan hutan Wates. Tidak hanya itu, Pak Haji Ridwan juga menugaskan mereka untuk membawa bahan makanan yang ada dan air untuk mereka minum di sana. Dari desa Amar, jarak ke hutan Wates sekitar 10 km, bahkan lebih. Dan itu pun baru sampai ke tanjakan Ari. Belum sampai masuk ke dalam hutan Watesnya. Namun, ke tempat kebun Pak Sakim, tidak lain adalah warga yang pertama kali menemukan Amar dengan menuntun seorang nenek-nenek adalah berjarak 6 km. Kemudian rombongan bergegas dengan cepat ke hutan. Singkat cerita, ketika sudah semakin mendekati wilayah kebun Pak Sakim, bunyi-bunyian semakin nyaring terdengar. Hawa yang dingin dan gelap gulita berperang dengan suara takbir menggema dari warga. Cahaya senter dan lampu patromak hanya mampu membelah sedikit kegelapan, dan kepulan asap dari obor meninggi di hutan Wates malam itu. Pencarian terus dilakukan dengan suara panggilan kepada Amar. Namun, belum ada tanda-tanda Amar di sana. Warga terus mencari dan berusaha menyebar dengan berjarak 10 meter agar masih saling melihat rombongan demi rombongan. Untuk menghindari salah satu dari mereka ada yang tersesat. Karena keadaan yang sangat gelap gulita dan api obor sudah mulai kehabisan bahan bakarnya, membuat pencarian sedikit tersendat dan sedikit mengecil ruang lingkup pencarian Amar. Warga saling mendekat kepada orang yang memegang senter dan lampu patromak yang masih menyala. Ditambah lagi, keadaan menjadi sedikit carut marut, gaduh, setelah banyak warga justru mendengar jeritan seorang wanita, dan salah seorang juga melihat makhluk gaib penunggu hutan Wates. Ada warga yang sempat melihat sosok kuntilanak yang bergelantungan di pohon, dan sosok pocong yang ikut dalam barisan paling belakang mereka, membuat keadaan semakin gaduh. Pak Kiai berusaha menenangkan sebagian warga, namun apalah daya, warga yang takut akan gangguan itu justru membuat pencarian Amar semakin tersendat. Belum juga gangguan itu diselesaikan, diperparah lagi dengan ada salah satu warga berbicara lantang karena mungkin memang dia ingin membuang air kecil. Dia berbicara sedikit nyaring karena bercampur takut akan ketinggalan rombongan. Namun, dia seakan lupa amanah dan arahan dari Pak Kiai sebelum berangkatan tadi. "Pak Kiai, saya mau buang air kecil dulu," ujar seorang warga. Sontak Pak Kiai kaget dan bercampur aduk, dan dia hanya menjawab, "Silahkan. Jangan lupa baca doa. Kami tidak akan meninggalkan kamu." Dan secara tiba-tiba,
keanehan hutan Wates mulai terbukti. Hujan turun dengan deras. Pohon-pohon besar yang rindang dengan dedaunannya seakan tidak kuat menopang dan menahan derasnya hujan yang turun malam itu. Mereka bergegas menahan dengan apapun yang ada di sana, supaya lampu patromak dan senter tetap menyala. Keadaan justru semakin memburuk, membuat pencarian malam itu mereka akhiri. Karena semua warga serempak ingin pulang dan meneruskan pencarian besok paginya. Besok paginya, rombongan warga kembali bertambah dalam pencarian Amar. Bahkan, kali ini dibantu oleh 3 orang TNI pada waktu itu, dan menyebarluaskan juga kabar kehilangan Amar di hutan Wates ke desa-desa tetangga. Namun hingga hari kelima, pencarian Amar masih tetap tidak membuahkan hasil. Semua warga yang sudah berusaha sekuat tenaga akhirnya dengan berat hati menyampaikan kabar belum ditemukannya Amar kepada keluarganya, dan berharap suatu saat ada warga yang sedang berkebun menemukan Amar, baik dalam keadaan hidup ataupun tiada. Keluarga Amar hanya bisa pasrah dan mengerti kepada perjuangan semuanya, dan berusaha menerima takdir dari Tuhan, walaupun memang sangat menyakitkan bagi mereka, terutama nenek dan kakeknya Amar. Amar kami siapa? Dalam jangka 5 hari, Pak Kiai memerintahkan warga untuk mencari tidak lebih jauh dari Tanjakan Are. Di daerah itu ada sebuah pohon angsana besar yang di dalam mimpinya Amar masih dalam keadaan hidup di sana. Namun selalu berjalan dari pohon angsana besar ke arah kebun Pasakim, selalu berputar di sana. Namun dalam pencarian selama 5 hari, tetap tidak ada tanda-tanda Amar di sana. Kemudian pada hari ke-6, ada 2 orang pemuda. Mereka adalah pemikat burung. Kita sebut saja Dani dan Kasja. Mereka berdua adalah orang yang sering memikat burung ke hutan-hutan besar, termasuk hutan Wates. Mereka adalah warga desa tetangga dari desa Amar. Karena sudah lama tidak memikat burung kembali ke hutan Wates, akhirnya mereka ingin kembali ke sana dengan harapan akan mendapatkan burung yang bagus lagi di sana. Mereka seperti biasa berangkat subuh dan sampai di sekitar Tanjakan Are pada pukul 6:30 pagi dengan berjalan santai. Di sana mereka berdua beristirahat dan memasang perangkap satu dan perangkap yang lainnya di daerah Tanjakan Are tersebut. Tidak seperti biasanya, cuaca pada hari itu sangatlah mendung. Namun, langit tidak menurunkan hujan. Angin berhembus sepoi-sepoi, sampai keduanya tertidur pulas di tenda yang mereka pasang. Dan mereka terbangun kira-kira pukul 4 sore. Setelah mereka terbangun, mereka lekas untuk memeriksa perangkap, berharap ada 1 atau 2 burung yang mereka dapatkan. Namun,
semua perangkap yang mereka pasang, tidak ada satupun yang mendapatkan burung tersebut. Dani ingat bahwa ada satu perangkap lagi di sebelah atas, berjarak 100 meter ke pohon angsana besar tersebut, dan berharap di sana ada satu burung yang ia dapatkan. Namun dia terkejut ketika melihat seorang anak kecil yang seperti terlihat tiduran di atas pohon angsana besar. Dani berdiri, bulu kuduknya terasa berdiri semua dengan rasa takut. Dani pun lantas memanggil Kasja. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya, Kasja, Kasja kesini, kesini. Lihat apa itu? Ujar Dani dengan mata masih tetap fokus melihat ke anak tersebut di atas pohon angsana besar. Kasja yang masih asik dengan mempersiapkan perangkat barunya dengan sebatang rokok yang sedang dihisapnya, dia pun menjawab dengan santai, "Jangan bercanda. Kalau tidak hasil, ya jujur. Di sini dilarang berbohong," jawab Kasja. Namun jawaban Kasja masih tetap terfokus kepada perangkap yang ia buat, tanpa menoleh ke arah Dani yang sedang mematung. "Ya, ada anak kecil yang sedang tiduran di atas pohon angsana, Ja. Sini, Ja," sahut Dani lagi. "Bus, hati-hati kalau bicara. Lihat yang benar. Mana sih?" Kasja dengan penasaran dan mulai berdiri untuk menyusul Dani ke sebelah atas. "Serius, Kasja, serius. Sini kamu lihat. Apa jangan-jangan itu anak yang hilang, Ja?" ujar Dani, mengingatkan kabar akan adanya orang hilang di beberapa hari yang lalu. Namun setelah Kasja mendekat ke tempat Dani berada, betapa terkejut dan ketakutannya Kasja melihat sesuatu yang sangat menyeramkan di matanya, yang berbeda dengan apa yang dilihat Dani temannya itu. Yang Kasja lihat justru adalah makhluk dengan rambut gimbal dan menjuntai sampai ke bawah, seakan tubuh pohon pun tak terlihat dengan rambut makhluk tersebut. Dengan payudara menjuntai dan mata memerah, seolah sedang melihat ke arah Dani dan Kasja dengan marah. "Astagfirullahaladzim. Eling, Dani, eling. Balik yuk, balik. Itu mau wewe gombel. Balik, Dani, balik, balik." Kasja berteriak sejadi-jadinya. Suaranya terdengar sampai ke arah bawah, baik itu kebun Pasakim, sampai para pekerja yang berada di bukit paling bawah pun terdengar suara teriakan dari Kasja dan juga Dani. Tidak lama kemudian, Pasakim yang mendengar lebih dahulu langsung ke atas bersama Pak Kosim yang kebetulan sedang bekerja di kebun Pasakim. Mereka berdua berlari dengan cepat untuk menghampiri sumber suara dari Dani dan Kasja yang sudah hampir pingsan. Pasakim dan Pak Kosim pun menolong Dani dan Kasja yang sudah melemas, tidak bisa berjalan karena rasa takut yang sangat tinggi. Setelah mereka berdua berusaha menyadarkan Dani dan Kasja, datanglah 4 orang pekerja kayu Pak Haji Ridwan. Karena memang mereka pun mendengar teriakan Dani dan juga Kasja. Tong, Eling, Tong. Ada apa? Kamu melihat apa?
salah satu dari mereka mulai bertanya kepada Dani dan Kasja. Saya lihat anak kecil tidur di pohon angsana yang itu. Sontak saja, keenam warga tersebut melihat ke pohon angsana besar yang memang hanya berjarak 100 meter dari mereka semua. Baru saja akan memastikan keenam warga tersebut bahwa mungkin itu adalah Amar yang selama ini menghilang. Kemudian, Jangan ke sana. Itu ada juring, ada wewe gombel. Itu bukan orang, itu setan itu, Pak. Balik, Pak, balik. dari keterangan Dani dan juga Kasja yang berbeda penglihatan, semakin meyakinkan mereka semua bahwa itu adalah Amar yang sedang mereka cari-cari. Kemudian, keenam warga tersebut lekas berlari menuju pohon angsana besar tersebut. Amar dan Dani yang takut akan ditinggalkan terpaksa ikut mengejar ke pohon angsana besar tersebut. Saya pinjam sarungnya, Pak Sakim. Ayo, jangan buang-buang waktu lagi. Ayo cepat, ucapkan juga takbir dan bunyikan golok kalian. Ayo, Siap. Pak Kosim yang memang terkenal seorang pemberani mengambil sarung Pak Sakim untuk menaiki pohon angsana besar tersebut dan akan menelungkupkan sarung tersebut ke arah yang akan ditunjukkan oleh Dani dan juga Kasya yang terpaksa ikut ke sana. Pijakan sedikit demi sedikit terus berlanjut dari kaki Pak Kosim yang berusaha menaiki pohon angsana besar. Dengan alunan takbir dari warga yang lainnya, Kasja masih dengan memejamkan mata dengan terus menangis karena yang dia lihat Pak Kosim sedang berusaha menaiki pohon besar itu dengan memegang rambut makhluk gaib di atas. Dani masih berusaha melawan rasa takutnya karena hanya dia yang bisa melihat anak itu yang sedang didekap erat oleh makhluk hitam berambut acak-acakan tersebut, yang tidak lain, dia adalah Amar. Tong, di mana letaknya, Tong? Di mana, sok, di mana? Di sebelah kiri, di dahan itu tuh, di dahan. Iya, di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Dan benar saja, setelah sarung yang ia gunakan untuk menutup tubuh dahan itu, muncullah Amar yang tidak sadarkan diri. Kemudian para warga membawa Amar dengan Pak Kosim yang menggendongnya, dan para pekerja kayu yang lain menggendong Dani dan juga Kasja. Mereka berusaha membawa ketiganya untuk sampai ke desa secepat mungkin, menghindari waktu maghrib yang sebentar lagi tiba. Dan sesampainya di perbatasan desa, Pak Sakim yang sedari tadi di jalan tidak kuat menahan tangisnya, akhirnya pecah di dekat tugu desa. Si Amar kepanggih. Semua warga yang mendengar teriakan Pak Sakim berhamburan keluar rumah, menghampiri mereka semua. Desa itu pun kembali dibanjiri air mata di waktu maghrib kembali. Amar, Dani dan Kasja dibawa ke rumah neneknya Amar. Di sana, tangisan keluarga dan para warga kembali pecah.
Pak Kiai dan para hakim juga ada di sana. Kemudian, Pak Kiai menyiramkan air doa ke 9 orang tersebut. Neneknya Amar, yang merindukan cucunya kembali ke pelukannya, akhirnya bisa lega. Amar telah kembali dalam keadaan hidup, walaupun kini berbeda dengan keadaan sebelumnya. Amar kini berbeda dengan Amar yang dulu. Dia terlihat seperti orang linglung dan selalu tertawa tiba-tiba, dan kemudian marah secara tiba-tiba. Namun itu bukan hanya karena dia baru ditemukan. Setelah seminggu dan bahkan beberapa bulan, Amar masih tetap seperti itu. Keluarga Amar juga sempat membawa Amar ke medis dengan bantuan Pak Haji Ridwan. Namun, menurut medis, Amar terkena gangguan mental yang akan lama dan sulit untuk disembuhkan. Keluarga Amar hanya berusaha pasrah dan menerima takdir yang sudah dituliskan kepada Amar. Wallahu a'lam bishawab.